Di balik kabut yang menggantung di lembah-lembah Jawa, ada sebuah kisah yang dituturkan turun-temurun. Sebuah dongeng yang lebih dari sekedar pencarian cinta. Sebab di dalamnya tersembunyi ujian kesetiaan, kehormatan, dan tipu daya makhluk hidup yang tak kasat mata. Di sebuah desa yang terpencil, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Randa. Seorang janda yang tinggal bersama anak angkatnya, seorang pemuda tampan, namun penuh rahasia. Wajahnya begitu rupawan, namun ia enggan menampakkan diri pada siapapun. Namanya adalah Ande-Ande Lumut. Di negeri seberang, seorang raja tengah mencari suami untuk putrinya, Klending Kuning. Namun ini bukan sekedar perjodohan biasa. Sang putri hanya akan memilih pria yang benar-benar murni hatinya. Maka tersebarlah kabar bahwa setiap pemuda boleh datang melamar. Namun perjalanan ke istana tak mudah. Ada sungai lebar yang membatasi negeri itu, dan di dalamnya bersemayam sesosok yang tak boleh diremehkan. Di tepian sungai, 4 gadis berdiri, Klending Kuning dan 3 saudari tirinya. Mereka ingin menyeberang, tapi tak ada perahu, tak ada jembatan. Lalu dari dalam air muncul sesosok makhluk, Yuyu Kangkang, seekor kepiting raksasa, matanya merah menyala, cangkangnya hitam berkilat. Yuyu Kangkang menyeringai dan berkata, "Kalian ingin menyeberang, aku bisa membantu, tapi ada syaratnya." Ketiga kakak tiri Klending Kuning saling berpandangan dan penasaran. "Apa syaratnya?" Yuyu Kangkang menyeringai. "Cium aku lalu peluk aku dan aku akan menyeberangkan kalian." Tanpa berpikir panjang, kakak-kakak Klending Kuning menuruti permintaan itu. Mereka mencium kulit dingin kepiting raksasa itu, membiarkan tubuh mereka dipeluk capit yang tajam. Namun Klending Kuning tidak. Ia menolak. "Aku lebih baik menunggu seumur hidup daripada menyerahkan kehormatanku padamu." Yuyu Kangkang tertawa, meremehkan. Tapi anehnya, saat itu juga air sungai mulai surut. Sebuah jalan tanah muncul, menghubungkan tepian ke seberang. Klending Kuning berjalan dengan kepala tegak, meninggalkan Yuyu Kangkang yang menggeram marah. Di istana, Ande-Ande Lumut sudah duduk di singgasana. Pemuda tampan itu menatap satu persatu gadis yang datang. Tapi setiap kali melihat mereka, ia hanya menggeleng. Hingga akhirnya Klending Kuning tiba. Ia melangkah mendekat, matanya penuh tekad. Saat itu juga Ande-Ande Lumut tersenyum. Hanya dia yang berhak menjadi pendampingku, sebab hanya dia yang tak ternoda oleh kepiting keparat itu. Dan begitulah kisah Ande-Ande Lumut, bukan sekedar kisah cinta biasa, tapi tentang kehormatan, keteguhan hati, dan bagaimana ujian sejati selalu datang dalam bentuk yang tak terduga.